Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saya berharap kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambilkan dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Dalam kehidupan kita ada berbagai macam tantangan yang menghadang. Mulai dari persoalan ekonomi, persoalan keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, pasti akan datang silih berganti. Terkadang kita tidak bisa menghindar dari masalah emosi, ancaman orang jahat, intimidasi, iblis. Itu semua dapat menghampiri kita sewaktu-waktu. Hal tersebut seringkali membuat kita terguncang. Kita merasa takut dan kita gentar. Semua orang percaya pasti mengharapkan keberhasilan, pasti mengharapkan kemenangan, dan bisa mampu menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Nah, dalam renungan saat ini, kita akan belajar dari pemazmur Daud. Bagaimana caranya memiliki keberanian dalam menghadapi semua lawannya dan mengatasi berbagai rintangan yang menghadang tanpa rasa takut. Ada satu permintaan Daud yang amat pribadi, yaitu kerinduannya terdalam. Di dalam ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, ini juga mewakili kerinduan kita sebagai orang-orang percaya, dimanapun kita berada. Melalui persekutuan yang intim dengan Allah dan hidup berpegang menurut firman Tuhan akan menghasilkan ketenangan, akan menghasilkan keberanian, dan itulah yang menjadi kekuatan dan keberanian Daud. Lalu bagaimana kerinduan terdalam kita untuk diam di rumah Tuhan itu bisa terwujud? Jawabannya adalah dibutuhkan gaya hidup yang konsisten, terus-menerus, setia, berkelanjutan, dan tidak berhenti di dalam mengiring Tuhan. Konsisten di dalam hal apa? Kita harus konsisten mengiring Tuhan terus-menerus dalam keadaan apapun. Pada waktu baik maupun tidak baik keadaan kita. Dalam segala hal yang kita lakukan, orientasi atau pusat hidup kita adalah Tuhan. Mengapa konsistensi itu sangat penting? Karena dengan konsisten, kita bisa bertahan menghadapi segala tantangan dan persoalan sepanjang kehidupan kita. Banyak orang telah memulai kekristenan dengan sangat baik, tetapi mengakhirinya dengan menjauhkan diri dari Tuhan. Hal semacam inilah yang tidak kita inginkan terjadi.
kita harus berani untuk memulai dan mengakhirinya dengan baik. Tetapi untuk mengakhiri dengan baik, pasti akan ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Ayat kedua dan ketiga di dalam Mazmur yang kita renungkan, Daud berkata, "Ketika penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Raja Daud berani dan percaya, sehingga dia mendeklarasikan pengakuan imannya. Semestinya kita pun juga demikian. Kita harus belajar untuk mendeklarasikan atau memperkatakan iman percaya kita di hadapan lawan kita. Kita yakin bahwa Allah yang berdaulat atas hidup kita telah memberikan kita keselamatan dalam Kristus Yesus dan memberikan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar, kata pemazmur. Namun, mengapa seringkali kita masih gagal? Karena kita tidak konsisten untuk hidup di dalam terang Tuhan. Ketika musuh menyerang kita, siapa yang dapat kita andalkan kalau bukan Tuhan? Firman Tuhan adalah pelita dan terang hidup kita. Sejauh mana kita serius menghidupi firman Tuhan, sejauh itu pula kuasa firman Tuhan itu bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa menghadapi setiap kesulitan yang kita hadapi. Karena Tuhan adalah terang, Tuhan adalah keselamatan, dan Tuhan adalah benteng hidup kita. Mari kita konsisten untuk hidup di dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan, sumber kekuatan dan perlindungan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami untuk tidak takut, untuk tidak gentar menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Tapi ajari kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Roh Kudus yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.